Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang bahayanya menumpahkan darah seorang muslim, ya. Maka bab berikut masih terkait, yaitu ketika terjadi fitnah. Al-Imam Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah berkata, babun takfirus sawadi fil fitan. Bab tentang ikut meramaikan, ya, ikut berpartisipasi dalam keributan ketika di zaman fitnah atau ketika terjadinya fitnah-fitnah. Maksudnya kalau timbul fitnah di antara kaum muslimin, kita jangan ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikut nimbrung, ikut-ikut turun ke jalan, ya ini seakan-akan kita ikut meramaikan. Kalau sudah ikut meramaikan, biasanya semakin semangat. Kalau sudah semakin semangat, di sini terjadi pertumpahan darah. Kemudian beliau membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, "Man hamala alaina silaha falaysa minna." Siapa yang mengangkat senjata ditujukan kepada kami, maka bukan dari golongan kami. Wa man ghasyana falaysa minna. Siapa yang melakukan gish, kecurangan, maka bukan dari kami. Hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim. Di sini Rasulullah SAW memberi peringatan, siapa yang mengangkat senjata ditujukan kepada sesama kaum muslimin, maka bukan dari golongan kami. Dan ini menunjukkan peringatan keras, bukan dari kami, seakan-akan bukan dari kaum muslimin, tapi bukan diartikan berarti kafir, enggak, tetapi ini ungkapan litaglidz, kata Imam Ahmad, menunjukkan penegasan yang keras. Siapa yang hancungkan pedang diarahkan kepada kami, bukan dari kami, ya, menunjukkan peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau terjadi fitnah itu peperangan di antara kaum muslimin, maka biasanya pedang, senjata ditujukan kepada sesama muslim. Makanya saya mengingat hadis atau riwayat asar disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ketika ada seorang meninggal, kemudian dia berwasiat agar ontanya digunakan fisabilillah. Maka kemudian ada seorang berkata, serahkan ontamu kepadaku karena saya akan masuk dalam pasukan Ibnu Zubair. Akan berjihad. Kan ayahmu ingin ontanya digunakan fisabilillah, biarkan ontamu untukku agar saya gunakan fisabilillah. Maka sang anak bilang, tunggu dulu om, kita tanya dulu sama Ibnu Umar. Akhirnya mereka pergi ke Ibnu Umar, kemudian dia cerita, ayah saya meninggal dan ini ontanya diwasiatkan untuk fisabilillah, sementara om saya ingin menggunakan onta ini dalam pasukan Ibnu Zubair. Maka Ibnu Umar kemudian mengingatkan, namanya jihad itu, kalau muslimin lawan kaum musyrikin, maka serahkan onta tersebut di jalan Allah. Tapi kalau sama muslim, mending kau meninggalkannya. Karena ketika terjadi fitnah antara pasukan kaum muslimin di Madinah dengan pasukan kaum muslimin di Syam, antara Ibnu Zubair dengan Abdul Malik bin Marwan, ya, tentunya Ibnu Umar memandang ini fitnah, maka tidak usah ikut-ikutan. Dan itu fikihnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya. Maka kalau sudah terjadi fitnah, kita angkat senjata, kita tujukan kepada sama muslim. Ini bahaya, ya, karena kita tahu betapa dahsyatnya, bahayanya menumpahkan darah seorang muslim. Makanya ketika Utsman mau dibunuh, Utsman berkata kepada para pemberontak ketika itu, apa alasan kalian ingin bunuh saya? Bukankah Rasulullah bersabda, la yadhillu damu muslim illa bi ihda thalath, bahwasanya darah seorang muslim tidak halal kecuali karena 3 perkara. An-nafsu bin nafsi, as-sayyibuz zani, jika seorang sudah menikah kemudian berzina, silakan dirajam sampai mati. Wan nafsu bin nafsi, atau seorang membunuh orang lain, silakan dia dikisos, dibunuh. Atau orang yang murtad, al-mufariqu lidini, al-mufariqul jamaah wal mufariqu lidini, yang murtad silakan dibunuh. Saya salahnya di mana? Saya tidak berzina, saya tidak bunuh orang, dan saya tidak murtad. Mereka tidak peduli dan mereka membunuh siapa? Utsman bin Affan. Makanya kita tidak boleh ngangkat senjata, jangankan membunuh, mengancungkan senjata menuju kepada sama muslim, ini terlaknat, perbuatan terlaknat, ya. Apalagi sampai
ikut nimbrung, ikut meramaikan, memprovokasi, kemudian terjadi pertumpahan darah. Makanya Syekh Abdul Wahab mengatakan hati-hati. Meskipun terkadang seorang masuk dalam rombongan mereka, saya tidak cuma ikut-ikutan, saya tidak ada tujuan seperti mereka, saya tidak ingin bunuh sama saudara muslim, cuma ikut nimbrung, kumpul sama mereka, ngobrol sama mereka, itu termasuk ikut meramaikan. Dilarang. Sudah terjadi, kalau ada nuansa fitnah dan ada potensi akan terjadi pertumpahan darah sama kaum muslimin, menjauh sejauh-jauhnya. Saya dulu punya kawan, orang Libya, kita sering makan bareng, sering jalan bareng. Terus kemudian ada ribut di antara dua kabilah ketika itu di Libya. Karena teman saya itu meninggal rahimahullah. Kemudian saya tanya kenapa dia meninggal. Ada dua kabilah, kemudian ingin perang, maka dia masuk, dia damaikan. Dia damaikan. Akhirnya damai ketika dia keluar dari tempat perdamaiannya ditembak. Subhanallah. Tapi kalau udah musim fitnah kadang-kadang, padahal dia niatnya baik mendamaikan, itu pun dia kena imbasnya, dia pun dibunuh. Karena ada yang tidak suka perdamaian. Tidak suka perdamaian. Makanya kalau ada segala sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah, pertumpahan darah sama kaum muslimin, kita jauh ya. Kita menjauh. Apalagi bilang jihad. Jihad mau lawan siapa? Ada orang kafir mau kita perangi. Ternyata sesama muslim. Ujung-ujungnya masalah dunia, ujung-ujungnya masalah kekuasaan, ujung-ujungnya masalah harta. Bukan masalah agama. Buktinya yang ribut-ribut itu kalau dikasih jabatan langsung diam. Iya benar atau tidak? Benar, berarti kan bukan urusan agama. Tapi urusan apa? Duit. Kemudian menyuarakan dengan jihad-jihad. Ya. Taib. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan riwayat wa fil Bukhari, dalam Sahih Bukhari, an Muhammad bin Abdurrahman bin Abil Aswad, an Muhammad bin Abdurrahman Abil Aswad ya. Qala quti'a ala ahli al-Madinati ba'thun faktutibtu fihi atau faktatabtu fihi. Diputuskan akan ada pasukan untuk menyerang. Jadi penduduk Madinah memilih pasukan untuk menyerang penduduk Syam. Khilaf di antara fitnah ketika itu, penduduk Madinah melawan pasukan dari Syam. Dan aku pun terdaftar atau mendaftarkan diriku untuk masuk dalam pasukan tersebut. Falaqitu Ikrimah fa akhbartu. Kemudian saya ketemu dengan Ikrimah muridnya Ibnu Abbas, seorang tabi'in yang mulia. Saya kabarkan bahwasanya terjadi penduduk Madinah mau kirim pasukan perang melawan penduduk negeri Syam, sama-sama muslim. Dan saya sudah daftar, saya akan ikut pasukan perang melawan mereka. Maka saya ketemu dengan Ikrimah berkata, atau dia berkata, fanahani asyaddan nahyi. Maka Ikrimah pun melarangku dengan larangan yang keras. Wa qala, dan dia berkata, akhbarani Abdullah bin Abbas, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abbas, itu guruku. Anna unasan minal muslimin kanu ma'al musyrikin. Sungguhnya sekelompok manusia sekelompok orang bersama kaum muslimin, yaitu sekelompok orang dari kaum muslimin, kanu ma'al musyrikin. Mereka bergabung bersama kaum musyrikin. Yukathiruna sawadal musyrikin. Mereka ikut meramaikan pasukan kaum musyrikin ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya dulu ada sebagian sahabat tidak ikut berhijrah, padahal mereka mampu untuk berhijrah. Mereka tidak ikut berhijrah ketika para sahabat sudah berhijrah ke Madinah, mereka tidak berhijrah, mereka tetap di Mekah. Padahal mereka muslimin dan mereka beriman, tidak ada keraguan tentang keimanan mereka. Cuma mereka ada urusan dunia. Mungkin mikir keluarga, mungkin kerjaan, mungkin macam-macam, sehingga sebagian mereka tidak ikut hijrah. Ketika terjadi perang Badar, maka mereka ini dipaksa untuk ikut dalam rombongan kaum musyrikin. Dan mereka tahu, maksudnya mereka tidak mau ikut perang, tapi dipaksa. Dan ini seakan-akan ikut meramaikan pasukan kaum musyrikin. Meskipun niatnya tidak sama, mereka tidak ingin menyerang Nabi, bahkan mereka beriman kepada Nabi. Tapi keberadaan mereka dalam saf Abu Jahal, ini meramaikan safnya Abu Jahal. Maka Ikrimah menceritakan perkataan Ibnu Abbas tentang kisah mereka ini. Jadi mereka dibawa ke rombongan pasukan kaum musyrikin, yukathiruna sawadal musyrik, meramaikan saf atau pasukan kaum musyrikin untuk menyerang Rasulullah SAW. Fayati sahmu yurma bihi fayusibu ahadahum fayaqtulahu. Maka kemudian tiba-tiba ada panah, mereka tidak ikut perang karena mereka tidak ingin menyerang pasukan kaum muslim. Tapi ada panah akhirnya mengenai mereka, salah seorang dari mereka ini. Akhirnya meninggal.
Au yudrab fayuqtal, atau dipenggal dengan pedang akhirnya meninggal dunia, dihantam dengan pedang akhirnya meninggal dunia. Apakah mereka dapat uzur? Mereka tidak dapat uzur. Allah mengatakan, fa anzalallah, Allah turunkan firman-Nya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi menzalimi diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka tidak berhijrah, akhirnya dipaksa keluar bersama pasukan Abu Jahal, akhirnya terbunuh, mereka tidak dapat uzur karena mereka ikut meramaikan pasukan kaum musyrikin. Ini yang diingatkan oleh Ikrimah, kau jangan ikut-ikutan. Jadi kalau kau ikut-ikutan, ikut dalam pasukan, meskipun kau mungkin tidak berniat membunuh seorang muslim pun dari pasukan Syam, tapi kau ikut meramaikan. Dan nanti kalau tiba-tiba ada panah kena engkau, kau salah sendiri. Kenapa masuk dalam rombongan? Ya. Maka Ikrimah melarang dengan larangan keras. Jangan ikut-ikutan. Kalau ada musim fitnah, jangan ikut-ikutan. Memperkeruh, meramaikan salah satu dari dua saf yang terjatuh dalam fitnah. Dan banyak sahabat ketika terjadi fitnah, mereka tidak ikut-ikutan. Makanya ketika terjadi fitnah antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, yang ikut serta mungkin cuma 30 sahabat. Sisanya enggak ada, ribuan sahabat enggak ada yang ikut-ikutan. Enggak ada yang ikut-ikutan. Bahkan Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin ketika itu tidak bisa memaksa sahabat untuk ikut dalam pasukannya. Karena sahabat memang ini fitnah. Tidak ikut. Itu padahal Ali bin Abi Thalib. Gimana lagi kalau zaman kita kemudian ini bukan Ali bin Abi Thalib, bukan Muawiyah. Bahlul vs Bahlul. Terus kita ikut-ikutan, sayang. Terus mending yang diperjuangkan akhirat, terkadang yang diperjuangkan dunia. Terus kita bunuh orang atau kita terbunuh. Ngapain? Hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Pokoknya semua yang berbau fitnah bisa menimbulkan potensi pertumpahan darah, menghindar. Enggak usah. Jangan ikut-ikutan ngomong, jangan provokasi. Menjauh. Kenapa? Ini fitnah antara muslim dengan muslim yang lain. Kemudian Syekh Abdul Wahab rahimahullah membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, walakin man radhiya wa taba, akan tapi siapa yang ridha dan mengikuti. Ini hadis terkait dengan Rasulullah kabarkan akan ada penguasa yang zalim, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifun wa tunkirun. Akan dijadikan menguasai kalian para amir-amir, para penguasa-penguasa yang kalian tahu ada kebaikan yang mereka lakukan dan ada perkara mungkar yang mereka lakukan. Ini penguasa kadang melakukan kebaikan, kadang melakukan keburukan. Kadang kebaikannya lebih banyak, kadang keburukannya lebih banyak. Adapun terkait dengan keburukan mereka, faman kariha faqad bari'a. Siapa yang benci dengan perbuatan buruk penguasa, maka dia telah berlepas diri. Waman angkara, siapa yang mengingkari, faqad salima, maka dia telah selamat. Walakin yang tidak selamat siapa? Walakin man radhiya, yang ridha dengan kemungkaran penguasa, wa taba, bahkan mengikuti, maka ini yang berbahaya. Ya. Di sini Syekh Abdul Wahab rahimahullah membawakan asar ini, mengingatkan bahwasanya terkadang muncul fitnah dan kita status sebagai rakyat, kemudian terjadi peperangan sesama muslim misalnya, maka tidak mesti kita harus taat kepada penguasa. Tidak mesti harus taat kepada penguasa. Kalau kita disuruh untuk masuk perang sama kaum muslimin, tidak harus taat. Kita melihat itu kemungkaran, tidak usah ikut-ikutan. Tapi waktu Ali melawan Muawiyah, Ali yang lebih tepat dengan kebenaran. Tapi apakah semua sahabat ikut Ali? Tidak, mereka enggak ikut. Karena mereka memandang ini adalah fitnah, mereka menjauh. Mereka menjauh, ya. Beda ketika menyerang Khawarij. Mereka menyerang Khawarij, semangat sahabat untuk menyerang siapa? Khawarij. Karena Khawarij jelas mengkafirkan, menyesatkan dan seluruhnya. Maka semangat menyerang Khawarij. Ali pun semangat menyerang Khawarij. Tapi ketika berhadapan dengan kubu Muawiyah, ada masalah yang terjadi sebagaimana sudah kita jelaskan. Ketika Utsman terbunuh radhiyallahu anhu, kemudian timbul masalah di belakang, di balik itu. Semuanya beristihad ingin kebaikan. Ya. Oleh karenanya tidak semua kemudian ketika penguasa melakukan kemungkaran kita aminkan. Dan ini saya selalu ingatkan, kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
adalah taat kepada penguasa pada yang baik. Kalau penguasa melakukan kemungkaran tidak boleh memberontak sama sekali, tidak boleh kecuali mereka kafir, kecuali mereka kafir. Itu kafir pun kafir yang jelas, bukan dikafir-kafirin. Benar-benar kafir yang jelas, pindah agama, ke injak Quran, nabi nak maki-maki Nabi Muhammad, itu baru kafir yang benar-benar jelas. Adapun cuma masih remang-remang tidak boleh. Itu pun boleh memberontak kalau mampu untuk mengkudeta, menggulingkan. Kalau tidak mampu maka tidak boleh memberontak. Selama dia masih muslim, meskipun kebejatannya kayak apapun tidak boleh memberontak. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi bukan berarti semua yang dia ucapkan, yang dia katakan kita aminkan. Enggak. Kalau dia menyatakan, karena emang pemerintah Nabi pasti benar terus kan? Enggak. Kadang benar, kadang salah. Kalau benar kita dukung, kalau salah kita jangan ikuti. Ya. Kita jangan ikuti. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang bersabar dengan kezaliman penguasa, tidak memberontak, bersabar, dia akan bertemu denganku di telaga. Ya. Kata Nabi SAW, bahwasanya akan ada atharah, yaitu akan ada penguasa-penguasa yang hanya mementingkan dirinya, mementingkan urusan keluarganya, pribadinya, dan menggunakan orang-orang yang tidak ahli diletakkan di jabatan-jabatan, sementara yang ahli ditinggalkan. Kata Nabi akan muncul orang-orang seperti itu. Kata Nabi SAW, isbiru, bersabarlah kalian, hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu aku di telaga. Menunjukkan sabar dengan pemerintah yang zalim selama mereka masih muslim adalah sebab seorang bertemu dengan Nabi telaga Nabi SAW. Tapi Rasul ingatkan, barang siapa yang kemudian melihat kemungkaran dari penguasa, kemudian dia radhiya wa taba, ridha dengan kemungkaran tersebut, bahkan mengikuti, wa saddaqahum, bahkan membenarkan semua keputusan mereka, mengaminkan seluruh kemungkaran mereka, dia tidak akan bertemu dengan Nabi di telaga. Jadi kita di tengah, kalau penguasa menyuruh kepada kebaikan kita dukung semaksimal mungkin, kalau mereka melakukan kesalahan kita bersabar dan jangan diikuti. Seakan-akan Syekh Abdul Wahab mengatakan kalau ada penguasa kemudian ngajak berperang melawan sama kaum muslimin, tidak usah diikuti. Tidak perlu diikuti karena ini mengajak kita terjerumus dalam fitnah. Dan kalau sudah begitu akan berdampak pada pertumpahan darah sama kaum muslimin. Ini terkadang terjebak dengan kondisi yang mengerikan. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, babun zikrul uquq, bab tentang dosa durhaka kepada kedua orang tua. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu, kepada akulah tempat kembali. Di sini Allah mengagungkan hak kedua orang tua sampai Allah menggandengkan antara perintah bersyukur kepadanya dengan perintah bersyukur kepada kedua orang tua. Dan Allah ingatkan bahwasanya kalian akan kembali kepadaku. Itu Allah akan menilai bagaimana cara kalian berterima kasih bersyukur kepada kedua orang tua. Ya. Karena jasa orang tua yang begitu besar sampai Allah gandengkan antara bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, siapa yang tidak bersyukur malah membalas kebaikan orang tua dengan keburukan, maka dia terjerumus dalam dosa besar, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Datang dalam hadis yang masyhur ketika Rasulullah SAW mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, mau aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Apa itu dosa-dosa besar yang paling besar? Dosa besar banyak, di antara dosa-dosa besar tersebut ada yang paling besar. Maka Rasulullah berkata, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Kemudian kata Nabi yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada kedua orang tua. Maka dosa yang paling besar terkait dengan Allah adalah syirik. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang berikan rezeki kepadamu, Allah yang menyediakan alam semesta buatmu, Allah yang menerbitkan matahari, Allah yang memberikan udara bagimu, semuanya terus kau menyembah selain Allah. Namanya tidak tahu bersyukur. Itulah syirik. Orang yang syirik tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering bilang, seandainya yang menciptakan saya dua zat, Allah dan zat yang lain, maka zat yang lain itu harus saya sembah juga sebagai bentuk terima kasih saya kepada zat tersebut. Tetapi yang menciptakan kita cuma siapa? Allah. Mencipta alam semesta cuma Allah. Maka siapa yang menyembah
Allah menyembah selain Allah, tidak tahu berterima kasih. Makanya di antara dosa paling besar terkait dengan hak Allah adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Nah, di antara terkait dengan manusia yang paling besar jasanya kepada kita adalah kedua orang tua. Ibu yang mengandung kita sudah tidak bisa kita balas budinya. Nah, ternyata harusnya kita berterima kasih, kita balas dengan bentuk durhaka, maka ini wajar merupakan dosa paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala karena terkait dengan durhaka kepada kedua orang tua. Dan banyak ayat-ayat yang menggandengkan antara hak Allah dengan hak orang tua. Di antara ayat ini, anishkurli wali walidaika. Berterima kasihlah kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Demikian juga firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan bertauhidlah kalian dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini dalil bahwasanya di antara konsekuensi tauhid kepada Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah juga berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadah kepada Allah, jangan syirik, berbaktilah kepada kedua orang tua. Allah juga berfirman, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kemarilah aku kabarkan kepada kalian perkara yang Allah haramkan kepada kalian, jangan buat syirik dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Sering Allah gandengkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua agar kita tahu bahwasanya hak kedua orang tua sangat agung, mengalahkan segala yang lain. Makanya ketika Rasulullah ditanya, man ahsan nasi bi sahabati, man ahakun nasi bi sahabati, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk kita baikin? Kata Nabi, ummuk, ibumu. Summa man, kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian ayahmu. Itu orang tua yang paling berhak untuk kita baikin. Sebagian orang kalau sama kawannya, Masya Allah, bermuka manis, senyum, murah senyum, ramah. Sama orang tuanya dia asal ngomong, asal bicara. Ya. Apalagi kemarin sempat timbul syubhat tersebar di luar negeri. Saya dikirimkan oleh sebagian kawan yang waktu itu di luar negeri. Timbul syubhat disebarkan oleh sebagian orang non-muslim bahwasanya orang tua memang wajib untuk ngurusin anak. Jadi jangan pernah merasa, itu memang kewajibanmu. Punya anak saya wajib bagimu untuk ngurusin apa? Saya. Sehingga menghilangkan rasa terima kasih dari anak kepada orang tua. Ini sempat tersebar di Gen Z. Ya. Sampai seakan-akan orang tua kalau enggak ngurusin anak ya, kalau dia ngurusin kita itu kewajiban dia, kalau enggak ngurusin ya kurang ajar gitu. Ya, sehingga ketika disebarin syubhat bahwasanya memang itu kewajiban orang tua, seakan-akan ya sudah itu kewajibannya sehingga anak tidak merasa punya rasa berterima kasih. Oleh karenanya Allah ingatkan bahwasanya jasa orang tua sangat banyak. Dan Allah mengatakan dalam ayat ini, wa ilayyal masir, dan kepadakulah kalian akan kembali, yaitu sikapmu dalam berterima kasih kepada kedua orang tuamu akan saya nilai, akan ada hasilnya di hari akhirat. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya, an Ibni Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang datang menemui Nabi dan dia berkata, ubayyi'uka alal hijrati wal jihadi abtagil ajra minallah. Ya Rasulullah, aku ingin membayar engkau, itu mengambil janji setia untuk apa? Untuk hijrah. Saya meninggalkan kampungku untuk hijrah menuju engkau. Yang kedua, wal jihad fi sabilillah, dan saya ingin berjihad, bersumpah setia untuk berjihad, mengorbankan jiwa ragaku, hartaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tegaskan, abtaghil ajra minallah. Saya melakukan ini semua murni untuk mencari pahala dari Allah, bukan enggak ada urusan duniawi. Meninggalkan kampung halaman, mengorbankan jiwa raga, mencari pahala di sisi Allah. Maka ini niat yang tulus atau tidak? Tulus. Pengorbanan luar biasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal min walidayka ahadun hayyun? Apakah masih ada dari dua orang tuamu yang masih hidup? Satu orang, dua orang masih hidup? Qala na'am bal kilahuma. Kata dia, na'am ya Rasulullah. Bahkan dua-duanya masih hidup. Ayah masih hidup, ibu masih hidup. Qala fatabtaghil ajra minallahi ta'ala. Benar kau ingin cari pahala dari Allah? Qala na'am, benar. Saya ini mau hijrah, meninggalkan kampung halaman, ingin jihad, mati untuk mencari pahala. Benar kau ingin cari pahala? Kata dia, benar. Kata Nabi, farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma. Kalau memang kau ingin cari pahala, balik ke dua orang tuamu dan pergaulilah mereka dengan cara yang
terbaik. Akhrajahu wa lafdhu li Muslim. Hadis sahih Bukhari dan Muslim, hadis lafal riwayat Muslim. Lihat orang ini punya niat yang luar biasa, tapi Rasulullah ingatkan dia, benar kau cari pahala, benar ya, ada pahala lebih besar daripada jihad. Yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Makanya saya motivasi antum yang orang tuanya masih hidup. Bayangkan kalau kita disuruh jihad sekarang, tahu-tahu misalnya pemerintah bilang, ayo jihad, berangkat menuju ke Palestina, lawan Binyamin Netanyahu misalnya. Tinggalkan anak istri. Ya, tinggalkan anak istri, tinggalkan kerjaan. Uang semua keluarkan, beratlah. Baru pergi pikiran macam-macam. Mestinya berat karena perjalanan jauh, biaya banyak, letih, lawan musuh, mungkin kemampuan berperang tidak ada. Berat, kita bayangkan suruh sana berat. Ternyata ada yang lebih berat, lebih besar daripada itu pahalanya. Berbakti sama orang tua. Jadi kalau kita malas untuk berbakti sama orang tua, ingat jihad itu susah. Susah itu ternyata masih ada pahala yang lebih besar, yaitu berbakti kepada orang tua. Sehingga kita semangat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Saya sering bilang, berbakti kepada orang tua mewakili banyak ibadah. Mungkin engkau tidak banyak sholat malam, mungkin engkau tidak hafal Quran, mungkin engkau kurang sedekah, mungkin engkau mungkin. Tapi kalau kau berbakti kepada orang tua, mungkin mewakili banyak ibadah. Mewakili banyak ibadah. Dan bakti kepada orang tua menghapuskan banyak dosa. Menghapuskan banyak dosa. Makanya ketika ada seorang yang belajar sihir, dia datang kepada Ibnu Abbas karena dia menyesal. Dia bilang, adakah mungkin Allah mengampuniku? Tanya sahabat-sahabat, nggak ada yang jawab. Tidak ada yang jawab. Karena dosa yang dilakukan sangat besar. Yaitu melakukan praktek sihir. Akhirnya ketemu Ibnu Abbas mengatakan, kau masih punya ibu? Masih. Berbaktilah sama ibumu. Bisa menghapuskan dosa syirikmu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ragima anf, celaka. Man adraka abawaihi indal kibar thumma lam yadkhulil jannah. Celaka orang yang masih sempat bertemu kedua orang tuanya di masa jompo, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Ini orang celaka. Kenapa? Kesempatan dia cari pahala terbesar di depan mata, namun dia lalaikan. Cukup kau berbakti pada orang tua mewakili banyak amal ibadahmu. Siapa yang mampu jihad? Berat, apalagi jihad di zaman Nabi. Jihad zaman Nabi mungkin tidak semudah sekarang. Berjalan ratusan kilo, bawa barang-barang berat, kemudian melihat kilatan-kilatan pedang. Ya. Berat. Ya. Coba bayangkan sahabat perang Mu'tah. Jalan dari Madinah menuju Mu'tah. Mu'tah mungkin 1000 kilo. Kita mungkin kalau suruh perang jalan 1000 kilo, belum sampai udah mati di tengah jalan. Sakit inilah, sakit anulah, video call lah, miss call lah, apa. Rumah sudah dekat, bentar lagi tak mati dulu sebelum ketemu. Sampai di sana ternyata musuh 200.000. Bayangkan 3.000 lawan 200.000. Berat, ini Rasulullah berbicara jihad di zaman beliau. Tapi Rasulullah bilang, benar kau ingin pahala? Benar ya Rasulullah. Ya udah, pulang ke orang tuamu. Berbakti sama mereka. Lebih afdal daripada jihad. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ayul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang boleh dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Suma ayu, kemudian apa? Hadis Ibnu Mas'ud kata Rasulullah sallam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Suma ayu, kemudian apa? Kata Rasulullah yang ketiga, al jihadu fi sabilillah. Maka birrul walidain lebih tinggi daripada jihad fi sabilillah. Maka yang masih punya orang tua, jangan lewatkan kesempatan luar biasa untuk mencari pahala yang terbaik. Tapi ingat, berbakti sama orang tua itu amal soleh. Jangan dipublish. Ini lagi dorong ibu nih, lagi inilah, lagi anulah, lagi anulah. Ini amal soleh, bukan untuk diriakkan. Saya sudah belikan ibu saya ini, saya sudah bangunkan ibu saya ini, enggak usahlah. Itu amal soleh, cari pahala karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, farji ila walidayka, kembalilah, enggak usah jihad, enggak usah hijrah. Bayangkan dua amal soleh dikalahkan, hijrah dan jihad. Yang satu saja sudah bikin orang masuk surga. Hijrah saja bisa bikin masuk surga, jihad saja bisa bikin masuk surga. Tetapi kata Nabi, kalahkan dua-duanya. Enggak usah hijrah, enggak usah jihad. Kembali sama orang tua. Berbakti sama mereka berdua. Ya. Lebih ringan pahalanya, lebih ringan pekerjaannya, pahalanya lebih besar. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu taala anhu anna Jahimah jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang sahabat datang kepada Nabi dan dia berkata, ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa
wa qad ji'tu astasyiruka. Ya Rasulullah, saya ingin jihad dan saya datang untuk meminta pendapatmu. Astasyiruk itu ingin cari pendapat, bagaimana pendapatmu? Rasulullah langsung tanya, fahallaka min kau punya ibu? Subhanallah. Ini dia al-mustasyar mu'taman, orang dimintai pendapat, dia harus amanah, memberikan pendapat yang terbaik. Kalau orang datang sama kita minta pendapat, kita berusaha carikan pendapat yang terbaik semampu kita. Dia kerjakan enggak kerjakan urusan dia, tapi dia akan ditanya oleh Allah ketika kita diminta apa? Saran. Kewajiban kita adalah memberi saran yang terbaik. Kita tahu jawaban kita ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mustasyar mu'taman, orang yang dimintai nasihat maka dia sedang diberi amanah. Maka Rasulullah pasti memberi isyarat yang terbaik, saran yang terbaik buat orang ini. Ketika dia bilang, ya Rasulullah, saya ingin jihad, saya ingin pendapat saran darimu. Kata Rasulullah SAW, fahallaka min kau masih punya ibu? Kata orang tersebut, na'am. Iya. Kata Rasulullah SAW, falzamha, lazimilah ibumu, fa innal jannata tahta rijlaiha. Karena surga berada di bawah kedua kakinya. Udah enggak usah jihad. Berjuang, berbakti kepada ibu. Karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ini isyarat bahwasanya ketika Rasulullah mengatakan surga di kaki ibumu agar kau merunduk dan merendah tawadhu di hadapan ibu. Jangan pernah mentang-mentang di hadapan ibu, mentang-mentang kita sudah kaya, mentang-mentang kita pintar, mentang-mentang kita sudah bergelar, mentang-mentang kita sudah sekolah. Jangan pernah mentang-mentang di hadapan orang tua. Betapapun tinggi ilmu kita, betapapun banyaknya harta kita, betapapun tinggi jabatan kita, sama ibu, kata Nabi, surganya di bawah telapaknya. Untuk menunjukkan kita merendah kepada kedua orang tua. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu kepada kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Orang yang paling utama kita rendahkan diri kita adalah kedua orang tua, terutama ibu kita. Karena Rasulullah mengatakan, falzam, yaitu senantiasa berbakti sama orang tuamu. Ilzam, luzum, itu senantiasa, bukan berbakti sekali-sekali doang. Datang ketemu orang tua cuma setahun sekali. Setahun sekali kemudian bawa roti kongguan. Terus pulang ambil 2 karung beras dari orang tua. Ini bukan berbakti, ini nyolong dari orang tua. Sampai saya pernah cerita gini, ada yang bilang, benar Ustadz, kemarin ada kawan, dia pergi ke rumah orang tuanya, kemudian dia bawa hadiah sedikit, dia bawa 2 karung beras, akhirnya naik motor jatuh karena nggak bisa belok. Oh benar ternyata kejadian, saya padahal cuma bercanda aja. Subhanallah. Falza maksudnya sering, telepon kek, datang kek, semampu kita tentunya. Kalau kita nggak mampu ya sudahlah. Kalau semampu kita, lazimi orang tua sebisa kita, ya sebisa kita, semampu kita yang semaksimal bisa kita lakukan. Karena surga di bawah telapak kaki ibu. Hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, anna rajulan qala, ada seorang laki berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni suhbati? Siapa orang yang paling berhak yang aku baikin dia dalam pergaulan, siapa orang yang paling berhak untuk aku baikin? Qala ummuka, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa? Ummuka, kata Nabi, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa? Nabi menjawab yang ketiga siapa juga? Ummuka, ibumu. Thumma qala thumma man, kemudian siapa? Qala abuka, ayahmu. Jadi ibu berapa kali? 3. Ayah berapa kali? Sekali. Ini bukan ibunya ada 3, bukan ya. Ini ibu yang sama. Ibumu. Ibu harus ada 3. Enggak, ibu cuma 1. Ibu kandung cuma 1. Cuma ditekankan 3 kali. Perhatikan di sini, orang ini tahu bahwasanya di antara ibadah adalah pergaulan. Di antara ibadah adalah interaksi sama manusia. Akhlak kepada sama manusia. Nah, orang siapa sih yang paling utama kita berbuat baik kepadanya? Rasulullah mengatakan ibumu, kemudian ibumu. Sebagian orang ketika dia punya utang budi sama orang lain, dia lupa orang tuanya. Ketemu orang ini baik, kasihkan dia kerjaan sehingga dia sampai dia berkata, orang ini telah menawanku dengan kebaikannya. Tapi apa ibumu tidak menawanmu dengan kebaikan ibumu? Sampai dia lupakan orang tuanya. Rasulullah bilang, siapa
Rasulullah ditanya, siapa orang yang paling berhak untuk kita baikin? Rasulullah tidak mengatakan orang yang kasih kau kerjaan yang paling utama kau baikin. Orang yang kasih kau mobil gratis yang utama kau baikin. Enggak, Rasulullah tetap mengatakan apa? Ibumu. Sebenarnya orang kadang lupa sama kedua orang tuanya. Ada temannya baik sama temannya, terus orang tuanya sudah enggak dianggap, memang enggak dianggap. Maka ini kesalahan. Taib, Rasulullah mengatakan ibumu 3 kali. Di sini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama jumhur ulama, mereka mengatakan karena ibu punya hak untuk dibaikin 3 kali lipat daripada ayah. Makanya disebut 3 kali. Kenapa sebut 3 kali? Karena ada 3 kebaikan ibu yang tidak disertai oleh ayah. Apa? Pertama mengandung, yang mengandung cuma siapa? Ibu. Ayah enggak ikut mengandung. Cuma meletakkan benih. Kemudian Assalamualaikum. Yang mengandung siapa? Ibu. Yang melahirkan siapa? Ibu. Yang menyusui siapa? Ibu. Ya. Maka 3 ini tidak diikuti oleh ayah. Adapun tarbiyah, ayah ikut serta. Dari sini Allah berfirman, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibunya mengandungnya dalam kondisi tidak menyenangkan. Ibu mengandung sakit, tidak enak, muntah-muntah, mual, tapi dia senang anaknya di dalam. Cuma kondisi dia tidak menyenangkan. Wa wada'athu kurhan, ketika melahirkan juga tidak menyenangkan, tapi dia gembira menunggu kapan anaknya keluar, tapi kesakitan dia hadapi. Kemudian wa hamlu fisaluhu 30 syahra, kemudian mengandungnya dan menyusunya selama 30 bulan. Kata para ulama ini dalil bahwasanya anak minimal 6 bulan dalam kandungan, kalau menyusui 2 tahun. 2 tahun tambah 6 bulan sama dengan 30 bulan. Makanya disebutkan sebagian fuqaha, kalau seorang menikah ternyata 5 bulan kemudian melahirkan, ini berarti bukan anaknya, karena anak melahirkan normal minimal berapa? 6 bulan. Ini baru menikah 4 bulan sudah keluar anak normal lah. Ini bukan anak yang syar'i. Taib. Di sini Allah menyebutkan 3 perkara, mengandung, melahirkan, sama menyusui. Maka jumhur ulama, mayoritas ulama berdalil, inilah sebabnya kenapa Nabi mengatakan ibumu, sehingga berbakti kepada ibu 3 kali lipat daripada ayah. Berbeda dengan pendapat, kalau tidak salah, pendapat ulama Malikiyah, kata mereka tidak, bakti kepada ibu sama ayah sama saja. Bakti sama ibu sama ayah sama-sama 50%. Bukan 3 kali lipat ayah, ibu 3 lipat, enggak. Adapun Rasulullah mengatakan ibu untuk menekankan, karena seorang sering lupa berbakti kepada ibu. Apalagi di zaman tersebut wanita dihinakan sehingga banyak durhaka kepada ibu. Makanya Rasulullah mengatakan innallaha karihalakum salasan, ya. Sungguhnya ahrama alaikum uquqal ummahat. Sungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian durhaka kepada ibu. Bawa dal banat, mengharamkan kalian untuk menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Di sini Rasulullah tidak mengatakan Allah mengharamkan durhaka kepada ayah, tapi Rasulullah mencukupkan Allah mengharamkan durhaka kepada ibu. Karena itu yang sering terjadi di zaman itu. Karena siapa mau durhaka sama ayah tinggal ditonjok sama ayah. Tapi kalau sama ibu dimaki-maki, ibu enggak bisa apa-apa. Sehingga potensi untuk durhaka kepada ibu lebih besar daripada potensi durhaka kepada ayah. Sehingga Rasulullah mengucapkan ummuka 3 kali. Bukan untuk menyatakan ibu 3 kali lipat, tapi dalam rangka untuk menekankan. Karena potensi berdurhaka kepada ibu lebih besar daripada potensi berdurhaka kepada ayah. Makanya Allah sebutkan juga dalam Al-Quran tentang hamil, melahirkan, menyusui, karena itu adalah kebaikan ibu yang terlupakan. Beda dengan ayah, kita lihat ayah kasih uang, ayah cari nafkah, ayah yang belikan ini, ayah yang belikan anu, kita lihat kita yang sudah besar. Tapi ketika dalam kandungan kita enggak ingat apa-apa. Kita disusui, kita juga ingat apa-apa. Ya. Ketika masih kecil kita enggak ingat, ketika kita sudah bisa mengerti, itu sudah tidak terjadi. Yang terjadi bapak baik bawakan makanan, belikan ini buat ibu yang nerima, sehingga kebaikan orang tua yang justru di situ sangat krusial, sangat vital, itu kita lupakan. Makanya perlu Allah ingatkan sendiri. Allah ingatkan sendiri. Makanya ikhwan mungkin yang belum menikah, belum punya anak, mungkin lupa. Tapi nanti kalau antum menikah berusaha temani istri kalau melahirkan.
Biar tahu dulu antum begitu nyusahin orang tua. Ternyata susah ketika apa? Mau anak kita lahir, susah. Istri kita mual-mual, minta inilah, alasannya ngidam lah. Kita ikut susah ya, ikut susah. Tapi saya sering cerita kawan saya pas naik bis, tahu-tahu istrinya bilang, Abi saya pingin makan rujak. Kata kawan saya, siap nanti dibelikan, bukan rujak yang lagi dimakan ibu itu. Aduh. Akhirnya teman saya datang, Afwan minta dong intinya. Dikasih. Karena dia lagi nggak pingin rujaknya itu, bukan rujak yang lain. Nah, dia ada aja. Nanti kalau bilang ini kan ngidam, masa nggak ngerti. Punya dalil banyak minta sesuatu. Akhirnya suami juga ikut susah. Nah, itu kita dulu waktu kecil ngerepotin kedua orang tua. Yang repot bukan ibu kita, bapak kita juga ikut repot. Karena Allah ingatkan langsung karena ini diantara kebaikan orang tua yang terlupakan. Oleh karenanya Allah sebutkan, Nabi sebutkan 3 kali, bukan 3 kali lipat dari ayah, tetapi sama, cuma perlu diingatkan berbakti kepada ibu karena potensi durhaka kepada ibu lebih besar. Maksud saya jangan sampai orang salah paham ketika ibu sama bapak ada masalah, kita harus bela ibu 3 kali. Enggak boleh. Tetap kita menilai kebenaran atau kita tidak ikut-ikutan. Ya. Bukankah juga kita binnya ke ibu atau ke bapak? Ke bapak. Rasulullah mengatakan anta wa maluka li abik, kau dan hartamu milik bapakmu. Ketika ada orang tua ingin ngambil harta dari anaknya, dia mengeluh kepada Nabi, dia mengatakan kau dan hartamu milik bapakmu. Oleh karenanya kita sebagai anak berbakti kepada keduanya, baik ayah maupun ibu semaksimal mungkin. Cuma hati-hati jangan durhaka sama ibu. Karena kalau kita angkat suara depan bapak, mungkin bapak mukul kita. Tapi kalau angkat suara depan ibu, ibu hanya bisa diam dan menangis. Maka dua-duanya harus berbakti. Ingat susahnya orang tua ketika mengandung dan melahirkan. Tapi hadis berikutnya wal Bukhari an Ibni Amr radhiyallahu anhuma marfu'an dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma al-kabair al-isyraku billah wa uqul walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Durhaka kepada dosa-dosa besar, ini dosa-dosa besar yang sangat besar. Pertama syirik kepada Allah, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua, yang ketiga membunuh orang lain, yang keempat yaminul ghamus yaitu sumpah palsu untuk mendapatkan harta orang. Ghamus artinya tenggelam. Maksudnya kalau orang sudah bersumpah dengan sumpah tersebut menenggelamkan dirinya dalam api neraka. Dan ini orang lakukan demi untuk dapat harta. Dia bilang demi Allah dia bersumpah untuk merampas harta orang, merampas tanah orang, merampas jabatan orang. Dia berani bersumpah dan sumpah seperti itu namanya yaminul ghamus, dosa besar akan menenggelamkan dia dalam neraka jahanam. Intinya di sini Rasulullah SAW menyebutkan di antara dosa besar setelah syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maka ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, jangan sekali-sekali kita durhaka kepada kedua orang tua. Kita jangan pernah memandang mereka dengan pandangan sinis. Jangan memandang dengan pandangan kesal kepada kedua orang tua. Jangan pernah merasa tinggi di hadapan orang tua. Ya. Jangan pernah angkat suara di hadapan orang tua. Kalau kita ada ribut dengan orang tua, meskipun orang tua yang salah, tetap kita dengan lembut, bukan begitu Bu, bukan begitu Umi. Kamu bukan begitu Bi, bukan begitu Umi. Tetap harus lembut. Ibu ini, itu saya repot gitu. Kita angkat suara. Dan sampai kita menyesal setelah kita meninggal, setelah ibu kita meninggal dunia. Apapun yang terjadi tetap suara lembut. Ya. Kalau kita tahu bagaimana pengorbanan orang tua kita kepada kita. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.